Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada begitu banyak cerita dan kisah percintaan di dunia ini. Ada yang berakhir bahagia, ada pula yang berakhir dengan nestapa. Kisah cinta Laila Majnun, Khalil Gibran, Shakespeare, Romeo and Juliet, sampai yang Islami, kisah cinta Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Setiap kisah percintaan selalu meninggalkan kisah tersendiri dan juga inspirasi. Para sahabat mendapatkan pendidikan secara langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka setiap harinya melihat secara langsung keagungan pribadi sang junjungan. Karenanya tak heran apabila begitu mengagumkan akhlak para sahabat ini, seperti kisah yang dialami sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Salman Al-Farisi. Namun sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, like dan share untuk saling berbagi informasi seputar Islam. Semoga syiar Islam semakin tersebar ke seluruh alam. Amin ya Rabbal Alamin. Salman Al-Farisi merupakan seorang mantan budak dari Isfahan, Persia. Kisah cinta Salman terjadi saat ia tinggal di Madinah setelah menjadi muslim dan menjadi salah satu sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu waktu, Salman berkeinginan untuk menggenapkan agama dengan menikah. Selama ini, ia juga diam-diam menyukai seorang wanita solehah dari kalangan Bani Ansor. Namun, ia tak berani untuk melamarnya. Sebagai seorang imigran, ia merasa asing dengan tempat tinggalnya, yakni Madinah. Bagaimana adat melamar wanita di kalangan masyarakat Madinah? Bagaimana tradisi Ansor saat mengkhitbah wanita? Demikian yang dipikirkan oleh Salman. Ia tak tahu menahu mengenai budaya Arab. Tentu saja tak bisa sembarangan tiba-tiba datang mengkhitbah wanita tanpa persiapan yang matang. Salman pun kemudian mendatangi seorang sahabatnya yang merupakan penduduk asli Madinah, yakni Abu Darda. Ia bermaksud meminta bantuan kepada Abu Darda untuk menemaninya saat mengkhitbah wanita impiannya. Mendengar hal ini, Abu Darda pun girang sekali. Subhanallah walhamdulillah, ujar Abu Darda begitu senangnya mendengar sahabatnya berencana untuk menikah. Ia pun memeluk Salman dan bersedia membantu dan mendukungnya. Setelah beberapa hari mempersiapkan segala sesuatu, Salman pun mendatangi rumah sang gadis dengan ditemani oleh Abu Darda. Keduanya begitu gembira. Setiba di rumah wanita soleha tersebut, keduanya pun diterima dengan baik oleh tuan rumah. Saya adalah Abu Darda dan ini adalah saudara saya, Salman Al-Farisi dari Persia. Allah telah memuliakan Salman dengan Islam. Salman juga telah memuliakan Islam dengan jihad dan amalannya. Ia memiliki hubungan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul menganggapnya sebagai ahlul bait, yakni keluarganya. Begitulah yang diucapkan oleh Abu Darda dengan menggunakan dialek bahasa Arab setempat dengan sangat lancar dan fasih. Saya datang mewakili saudara saya yang bernama Salman untuk melamar putri Anda, kata Abu Darda, melanjutkan kepada wali si wanita menjelaskan maksud kedatangan mereka. Mendengarnya, si tuan rumah terasa terhormat. Tentu saja ia kedatangan dua orang sahabat Rasulullah SAW yang utama. Salah satunya bahkan berkeinginan melamar putrinya. Sebuah kehormatan bagi kami menerima sahabat Rasulullah yang mulia.
Sebuah kehormatan pula bagi keluarga kami jika memiliki menantu dari kalangan sahabat, ujar sang ayah dari si wanita ini. Namun, sang ayah tidaklah kemudian segera menerimanya. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, ia harus bertanya pendapat putrinya mengenai lamaran tersebut. Meski yang datang adalah seorang sahabat Rasul, sang ayah tetap meminta persetujuan sang putri. Jawaban lamaran ini merupakan hak putri kami sepenuhnya. Oleh karena itu, saya serahkan kepada putri kami, ujar sang ayah kepada Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Sang tuan rumah pun kemudian memberikan isyarat kepada istri dan putrinya yang berada di balik hijab. Rupanya, putrinya telah menanti memberikan pendapatnya mengenai pria yang melamarnya. Mewakili sang putri, ibunya pun berkata, "Mohon maaf, kami perlu berterus terang," katanya membuat Salman dan Abu Darda tegang menanti jawaban. "Maaf atas keterus terangan kami. Putri kami menolak lamaran Salman," jawab ibu si wanita. Tentu saja akan menghancurkan hati Salman. Namun Salman tetap tegar. Tak sampai di situ, sang ibunda melanjutkan jawaban putrinya. "Namun karena kalian berdualah yang datang dan mengharap ridho Allah, saya ingin menyampaikan bahwa putri kami akan menjawab iya jika Abu Darda memiliki keinginan yang sama seperti Salman," kata ibu si wanita solehah idaman Salman yang diinginkannya untuk menjadi istri. Namun justru wanita itu memilih Abu Darda yang hanya menemani Salman. Jika seperti pria pada umumnya, maka hati Salman pasti hancur berkeping-keping. Ia akan merasakan patah hati yang teramat sangat. Namun Salman merupakan pria yang soleh, seorang mulia dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Dengan ketegaran hati yang luar biasa, Salman pun justru menjawab, "Allahu Akbar," seru Salman girang. Tak hanya itu saja, Salman justru menawarkan bantuan untuk pernikahan keduanya. Tanpa perasaan hati yang hancur, ia memberikan semua harta benda yang ia siapkan untuk menikahi si wanita itu. "Semua mahar dan nafkah yang kupersiapkan akan kuberikan semua kepada Abu Darda. Aku juga akan menjadi saksi pernikahan kalian." Begitulah ujar Salman dengan kelapangan hati yang begitu hebat. Demikian kisah cinta sahabat Rasulullah SAW yang mulia, yakni Salman Al-Farisi. Banyak pelajaran yang dapat kita petik dari kisah tersebut. Ketegaran hati Salman patut dijadikan uswah dan contoh teladan. Ia pun tak kecewa dengan apa yang belum ia miliki, mesti ia sangat menginginkannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi Salman dan menempatkannya pada surga yang tertinggi. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Bila mana ada baiknya, itu semata-mata datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila mana ada kekhilafan, mohon dimaafkan. Terima kasih.